dengan bebas Fiorentina membentur tiang, terus mantul lagi ke pemain Persipura, mantul ke Ferdinand Sinaga, ketahan sama kipernya Persipura itu waktu itu Dede Sulaiman, pantulannya kena bek Persipura, kemudian masuk lagi ke gawang. Akhirnya skor berubah dan di babak pertama skornya imbang 1-1. Kemudian di babak kedua Persib berbalik unggul guys, yang dicetak oleh Haji Muhammad Ridwan. Persib unggul 2-1 di menit 68 kalau nggak salah, 70 kan. Persipura cetak gol penyeimbang oleh Boas Salosa, skor 2-2. Panjang waktu skor masih 2 sama, akhirnya ditentukan oleh tendangan adu penalti. Dan disitulah momen yang paling tegang guys. Tony Sucipto, Supardi Nasir, Ferdinand Sinaga, semua mencetak gol. Tiba-tiba ada pemain Persipura tuh, Nelson Alom ketahan guys sama Beli Made. Akhirnya itu secerca harapan muncul di situ, dan sang legenda kita Bang Jupe Ahmad Juprianto menjadi eksekutor terakhir penendang kelima. Semua mata terpusat kepada beliau. Air mata seolah sudah ingin tumpah saja itu waktu itu jika mengingat momen itu guys. 4-5 langkah Bang Jupe ngambil ancang-ancang, 1, 2, 3, 4 dan cetak atas gol. Haru biru, air mata akhirnya tumpah 19 tahun Persib dapat gelar juara. Akhirnya di malam itu 2014 Persib kembali juara. Wow, momen yang sangat indah guys. Itu penyesalan terbesar saya selama menjadi bobotoh. Kalau pengalaman seru sih banyak ya, terutama away Tangerang. Kita bentrok ya dengan teman-teman Mafiola. Terus apa ya, kita ke Surabaya, nginap di tampung oleh YSS ya, Yayasan Supporter Surabaya. Kalau saya masih di tampungnya di salah satu rumah warga, lumayan banyak kan waktu itu soalnya. Setelah ini sih, setelah berikrar bahwa Viking Bonek satu hati, akhirnya ya dengan mudah sih. Waktu itu berapa, saya lupa lagi sih. Bukan awal-awal persahabatan Viking Bonek, sudah jauh-jauh hari Viking Bonek bersaudara, baru saya ikut gue waktu itu. Saya lupa lagi. Yang saya ingat itu waktu main di Gelora 10 November. Bukan, saya belum pernah malah ke Bung Tomo. Begitupun dengan Bonek waktu main di Jakarta. Demikian. Saya juga menampung anak-anak Bonek, 2 orang kalau nggak salah. Itu pengalaman nonton Persib. Pemain favorit saya itu ketika itu ya,
saya dulu tahun berapa gitu, 2000-an lah, 2001 2002 trio Chile kan waktu itu. Jadi Persib itu hampir terdegradasi guys. Jadi tahun 2000 kalau nggak salah, tahun 2000 itu Persib 2001 lah ya, tahun segituan lah, 2001-an 2022 ya, dari 2000 sampai 2022 dari 2000 sampai tahun 2002 Persib itu untuk pertama kalinya merekrut pemain asing, benar-benar asing dari luar negeri. Biasanya kan Persib itu selalu mengandalkan pemain lokal dan mayoritas dari Jawa Barat. Nah, tahun itu Persib itu pertama kalinya sejarah baru tuh buat Persib. Persib merekrut pemain asing dari Polandia, nggak tanggung-tanggung 3 orang. Waktu itu pemainnya itu dari Polandia, tiga-tiganya itu kiper, pemain tengah, sama striker. Di posisi kiper itu ada Maciej Mucharski. Nah, backup kipernya itu kalau nggak salah Cecep Supriyatna sama Raffi Udin kalau nggak salah ya, nggak tahu Gatot lah, lupa lagi saya juga, Gatot Prastio. Nah, untuk pemain tengahnya itu ada Piotr Orlinski, pemain tengah dari Polandia. Untuk strikernya itu ada Maciej Dolega. Saya juga nggak ngerti kenapa manajemen Persib bisa merekrut mereka. Yang kita tahu semua ya, hasilnya sampai batuk hasilnya bubuk. 3 orang Polandia plus 1 pelatihnya. Aduh, pelatihnya juga dari Polandia. Kalau nggak salah namanya Marek Andrzejowski. Gondrong biar juga singa. Saya nggak ngerti waktu itu kenapa manajemen Persib bisa memilih mereka menjadi skuad Persib. Dan pemain lokalnya pun aduh, hanya Cecep yang saya tahu ya, Dadang Hidayat, terus siapa lagi ya, Suandi HS gitu Asep Dayat. Itu pemain senior yang pertahankan waktu itu di gerbongnya Polandia. Persib ketika itu 13 kali match belum pernah menang. Otomatis lah tekanan dari Boboto, dari pihak manajemen, akhirnya semua skuad Polandia plus pelatihnya dipecat, diganti. Ketika itu Persib berada di zona degradasi guys, di strip paling bawah guys, enggak sih, 1 tingkat di atas, putaran pertama itu. Kemudian gerbong Polandia itu, pemain Polandia itu sama pelatihnya diganti lah sama trio Chile plus pelatih juga dari Chile, Juan Antonio Paes itu pelatihnya dari Chile. Ketika itu Juan Paes merekrut 3 pemain dari Chile juga. Ada back Claudio Lijama, bad boy. Yang kedua Alejandro Tobar, pemain tengah, playmaker.
klasik tuh Alejandro Tobar, dan strikernya itu Christian Molina. Molina helanya Sansueja lah, pokoknya itulah. Kemudian Persib juga terseok-seok lah di situ teh. Akhirnya Persib mengganti beberapa striker. Molina diganti sama Sansueja. Sansueja diganti oleh siapa sih?